saya Hanifah Fatmawati, NIM 206151109 TPI 2D. Di sini saya akan menceritakan kembali novel Hadis Gelap Terbitlah Terang. Novel ini merupakan karya sastra Pujangga Baru, karya Armij Pen. Armij Pen ini adalah salah seorang pendiri majalah Pujangga Baru yang lahir di Muara Sipongi, Sumatera Utara pada 18 Agustus 1908 dan meninggal pada tanggal 16 Februari 1970 di Jakarta karena pendarahan di otaknya. Istrinya yaitu Nyonya Pujiati Yongbrot meninggal pada 6 Mei 1981 di Zurich, Jerman. Beliau adalah adik kandung dari sastrawan Sanusi Pan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2008 oleh Balai Pustaka. Jumlah halaman ada 266 halaman. Singkat cerita, Raden Ajeng Kartini atau yang akrab dipanggil R.A. Kartini lahir di Jepara pada 21 April 1879. Beliau merupakan putri dari Raden Mas Adipati Sastrodiningrat yang merupakan Bupati Jepara pada saat itu, dan beliau juga cucu dari Bupati Demak Tanjroningrat. Sejak kecil, beliau R.A. Kartini selalu memperhatikan kenapa perempuan tidak ada yang bersekolah seperti layaknya para pria. Pertanyaan itu selalu menghantuinya, sehingga beliau R.A. Kartini dewasa, ia mulai menentukan jawabannya. Kaum perempuan pada masa itu hanyalah sebagai perhiasan kaum pria dan juga pengurus rumah tangga saja. Beliau menilai kaum perempuan penuh kehampaan, kegelapan, ketidakberdayaan, dan merasa tidak berguna di mata kaum pria yang bekerja. Dalam hati, R.A. Kartini tidak bisa menerima keadaan tersebut meskipun beliau datang dari keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan tidak ada artinya bagi penderitaan yang dirasakan oleh kaum perempuan. Di mata R.A. Kartini, setiap manusia memiliki derajat yang sama. R.A. Kartini juga sering turun untuk berbaur dengan masyarakat yang bercita-cita ingin merubah kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan derajatnya. Beliau, R.A. Kartini, pernah bercita-cita mendirikan sekolah bersama adiknya Kardina atas bantuan dan masukan dari temannya yaitu Mr. Abendanon. Namun, semua impian itu sia-sia karena pada tahun 1902 adiknya dipingit, dan hal itu tentunya membuat pilu hati R.A. Kartini. Pada saat berbaur dengan masyarakat, R.A. Kartini selalu mengajak masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk berjuang dan meraih semua mimpi yang ingin digapai. R.A. Kartini selalu memberi semangat kepada kaum wanita dengan semboyan, kita harus membuat sejarah baru, kita mesti menentukan masa depan kita yang sesuai dengan keperluan kita sebagai kaum wanita yang harus mendapat pendidikan yang layak seperti halnya kaum laki-laki. Semboyan ini selalu terucap dari mulut R.A. Kartini. Beliau bercita-cita ingin mengubah dunia yang mana kaum perempuan sama derajatnya dengan kaum pria. Untuk itu, R.A. Kartini memulai usaha untuk menggapai cita-citanya dengan mengecap pendidikan. HBS adalah sekolah R.A. Kartini yang sekolah tersebut setara dengan sekolah kolonial Belanda. Di sekolah tersebut, R.A. Kartini mengalami kejadian yang bekasnya tidak akan hilang dalam ikatan. Beliau memperhatikan bahwa dia lain dengan gadis Eropa, di mana gadis Eropa memiliki derajat yang sama dengan kaum laki-laki, sedangkan ia gadis Jawa yang terpaku pada adat dan hanya bisa menuntut pada peraturan yang ada. R.A. Kartini adalah seorang anak yang suka belajar, dan ia juga sadar bahwa masih banyak lagi pengetahuan yang belum ia ketahui, namun dapat dipelajari. R.A. Kartini memohon kepada bapaknya untuk terus belajar dalam mencari ilmu meskipun harus ke luar negeri. Namun, sayang usaha yang beliau lakukan tidak mendapatkan tanggapan dari bapaknya. Di kampung R.A. Kartini, wanita yang telah menamatkan sekolah dasarnya, wanita itu tidak boleh keluar rumah dan berjumpa dengan masyarakat, khususnya kaum pria. Sebab adat mereka, anak perempuan harus menunggu pingitan dari seorang pria yang tidak dikenalinya. Itulah alasan mengapa Kartini ingin mengubah sejarah di mana perempuan sama derajatnya dengan laki-laki. Waktu dipingit telah datang, hati Kartini sangatlah sepi. Pada mulanya, kawan-kawan Kartini yang hendak ke Belanda masih sering mengunjunginya.
Namun lambat laun teman-temannya tiada lagi datang karena sudah terbang ke Belanda. Kartini pun tiada berkawan lagi. Untuk menghilangkan rasa sunyi itu, ayahnya mengizinkan Kartini untuk membaca buku-buku bahasa Belanda dan menerima surat kawannya dari Eropa. Saudara laki-lakinya yang bernama Sastro Kartono sering mendengar cita-cita Kartini dengan penuh perhatian. Atas sikap saudaranya, Kartini merasa hatinya kembali riang. Hingga akhirnya Kartini berjumpa dengan seorang duda yang sudah memiliki anak. Laki itu bernama Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati Rembang yang akhirnya menjadi suaminya. Raden Adipati Joyodiningrat dapat membantu menggapai cita-cita yang merubah derajat kaum wanita. Ada banyak hal yang membuat Kartini menjadi perempuan yang menarik perhatian masyarakat Indonesia, antara lain yaitu cita-citanya yang merupakan seluruh impian kaum Hawa. Kedua, perjalanan dan perjuangan dalam menggapai cita-citanya menjadi inspirasi positif untuk semua kalangan. Begitulah singkat cerita dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.